dosis pemupukan pertanian tanaman padi di Indonesia ini 250 kg per hektar atau 2,5 kuintal per hektar. Nah, dari mana didapat angka itu? Jadi ada dua caranya ibu bapak petani yang terhormat. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Jumpa lagi bersama saya Wika. Di video saya kali ini, saya ingin menjawab permasalahan tentang bagaimana sih cara pemerintah itu menetapkan dosis pemupukan. Ya, dosis pemupukan untuk lahan-lahan pertanian, terutama yang pertanian tanaman padi di Indonesia ini. Itu pun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang bergerak di pertanian, ibu bapak petani yang terhormat. Sehingga penyuluh itu selalu menginformasikan dosis urea 250 kg per hektar atau 2,5 kuintal per hektar. Nah, dari mana didapat angka itu? Ini ibu bapak petani yang terhormat harus mengetahui, sehingga harapan saya ketika ibu bapak petani yang terhormat mengetahui cara-caranya itu bisa menentukan dosis pemupukan di lahan-lahannya ibu bapak petani yang terhormat. Karena masing-masing lahan itu berbeda ya tingkat ketersediaan nutrisinya ibu bapak petani. Cara untuk mengetahuinya itu ibu bapak petani yang terhormat sebelum melakukan kegiatan budidaya pertanian terlebih dahulu harus melakukan yang namanya uji nutrisi atau uji kandungan hara di tanah pada lahan-lahan yang ibu bapak petani yang terhormat miliki. Bagaimana caranya? Nah, kalau memang ibu bapak petani yang terhormat mau yang lebih accurate, karena memang ini berbiaya. Ada yang gratis, ada yang gratis. Sebentar saya sebutkan yang gratis. Jadi ada dua cara, ada yang berbayar, ya ibu bapak petani yang terhormat. Jadi ada dua caranya ibu bapak petani yang terhormat. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar, yang berbayar ini itu mau tidak mau harus melakukan uji laboratorium, uji kandungan nutrisi di laboratorium. Itu yang berbayar, itu mahal. Kita ignorkan lah yang berbayar ini. Yang berbayar ini. Nah, sekarang kita fokus ke yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar ini, ibu bapak petani yang terhormat, itu ada dua caranya. Cara yang pertama itu, ya, ibu bapak petani yang terhormat harus mengidentifikasi tanaman-tanaman liar. Boleh saya sebut itu adalah gulma, karena gulma itu juga ada yang berfungsi sebagai cover crop. Cover crop itu adalah tanaman-tanaman yang memang bisa memberikan nutrisi untuk tanah pada lahan-lahan ibu bapak petani yang terhormat. Langsung diambil dari alam. Contohnya yang nitrogen itu adalah Clotalaria, banyak. Belum lagi tanaman gulma seperti tanaman ciplukan, ada buahnya itulah. Ciplukan, terus Clotalaria itu sejenis tanaman yang berbunga. Terus turi, ya. Banyak pohon turi di sekitar lahan ibu bapak petani yang terhormat. Itu sudah banyak mengandung nutrisi-nutrisi N di situ. Nah, sehingga dosis untuk pemupukan N itu bisa dikurangi. Saya bisa, misalnya yang sudah ditetapkan average secara nasional untuk urea, saya menyebutnya saja, ini contoh real ya, 2,5 kuintal misalnya. Nah, ibu bapak petani yang terhormat bisa turunkan, karena banyak di lahan-lahan tanaman-tanaman yang sudah saya sebutkan tadi itu. Itu cara yang pertama, itu gratis itu. Nah, cara yang kedua ini yang lebih lumayan akurat lah, saya nggak berani bilang itu accurate dan reliable. Ya lumayan akurat, panggil petugas pertanian ibu bapak petani yang terhormat. Karena mereka punya alat yang namanya PUTS, perangkat uji tanah sawah. Sehingga tahu apakah di lahan ibu bapak petani yang terhormat nitrogennya itu ada, fosfornya ada, kaliumnya itu ada, NPK itu terutama, yang unsur hara makroprimer. Nah itu caranya ibu bapak petani yang terhormat. Jadi ada, kalau mau yang lebih akurat, tentunya ya harus berbayar, masukkan ke laboratorium. Kalau mau ambil sampel tanah yang akan diambil itu adalah sampel tanah yang bentuknya terusik, disturbed soil sample. Jadi yang terusik itu ya terserah sudah. Yang penting dia mewakili. Mau sistem acak, mau sistem diagonal, terserah. Yang penting mewakili luasan lahan yang ibu bapak petani yang terhormat miliki. Itu yang berbayar. Tapi saya nggak menyarankan yang berbayar. Nah, setelah itu cocokkan dengan kebutuhan nutrisi untuk masing-masing komoditas pertanian yang akan ditanam. Baru lahirlah dosis pupuk per hektar. Itu caranya ibu bapak petani yang terhormat. Jadi setelah keluar hasil analisis itu, ya, keluar baru bisa menentukan, oh ternyata di lahan saya itu banyak nitrogen, oh di lahan saya itu ternyata banyak fosfor, oh di lahan saya banyak kalium. Sehingga cocokkan dengan kebutuhan nutrisi untuk tanaman atau komoditas pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat akan budidayakan di lahan tersebut. Oh berapa sih? Oh saya contohkan. Oh ternyata
kebutuhan tanaman tembakau setelah hasil uji tanah di luasan 1 hektar lahan. Nah, ini spesifik ke tembakau jadinya. Itu keluar hasil ujinya, NPK-nya, termasuk unsur mikro, boronnya misalnya kalau ada. Tapi mahal, jangan NPK sajalah. Hingga dapatlah kesimpulan, oh dosisnya ternyata 32 gram per pohon untuk NPK. 16 gram per pohon untuk KNO3. Nah, keluar rekomendasi seperti itu, keluar. Dari mana? Karena hitung-hitungannya seperti itu tadi. Sebelumnya kita melakukan yang namanya analisis tanahnya. Tanah yang diambil tentunya ya di lahan-lahannya Ibu Bapak Petani yang terhormat. Jangan ambil tanah di lahan-lahan orang ya Ibu Bapak Petani yang terhormat. Itu. Jadi ada dua caranya, yang berbayar sama yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar itu dibagi dua. Ya. Yang pertama ya tentunya melihat tanaman-tanaman yang ada atau gulma-gulma atau tanaman liar ya. Saya lebih senang menyebutnya tanaman-tanaman liar di lahan Ibu Bapak Petani yang terhormat. Contohnya seperti turi, pohon turi, seperti tanaman buah ciplukan, seperti Clotalaria dan lain sebagainya itu. Nah, itu pasti lahan-lahan Ibu Bapak Petani yang hormat sudah tersedia nutrisi-nutrisi terutama nitrogen. Atau yang terakhir, bekas di lahan-lahan Ibu Bapak Petani yang terhormat sebelumnya sudah ditanami tanaman-tanaman legum seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud Ibu Bapak Petani yang hormat. Sekian, saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.